Hai my viewer Diary Raini, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Bagi viewers saya yang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan semoga kita semua diberi kelancaran, kemudahan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita dimudahkan dalam segala urusannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya ingin share cara saya dalam membuat selai nanas. Nah, berhubung karena ini adalah bulan Ramadan dan khususnya kali ini adalah akhir bulan Ramadan, jadi saya menyempatkan waktu untuk mempersiapkan menyambut Lebaran Idul Fitri nanti. Kebetulan ini adalah request dari jagoan saya, yaitu anak saya yang paling besar. Dia sangat hebat, sampai di puasa kurang lebih 22 hari ini dia selalu full puasa, dan untuk itu saya akan memberikan hadiah untuknya berupa cemilan lebaran kesukaan dia, kue nastar. Jadi dalam membuat kue nastar tentunya kita membutuhkan selai nanas untuk isian dari kue nastar. Nah, saya dari tahun ke tahun itu membuat selai nanas sendiri dari dapur saya. Jadi saya tidak membeli selai nanas yang sudah dijual instan di pasaran, tetapi saya membuat sendiri dengan alasan bahwa kalau dibuat sendiri kita akan mendapatkan selai yang bagus, yang selai yang tidak encer ya, karena kebanyakan di pasaran itu saya temukan selai yang encer dan kurang bagus untuk dijadikan bahan kue nastar. Nah, biasanya sih saya bikin selai nanas itu kurang lebih ada sekitar 4 atau 5 buah nanas. Tapi kali ini saya cuma mau bikin 2 buah nanas saja, dan dengan 2 buah nanas kita akan mendapatkan berapa banyak ya selai nantinya yang sudah diolah. Untuk itu jangan lupa ikutin terus ya video saya ini. Jangan lupa dukungannya melalui subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jika berkenan silahkan di-share. Terima kasih ya atas dukungannya. Jalan raya Danawa Ninja. Nah, sebelumnya tadi saya sudah melakukan membersihkan buah nanas dengan mengupas buah nanas dan membuang idung-idung. Saya kenalnya itu yang bagian yang hitam-hitam pada buah nanas itu saya bilangnya idung-idung nanas ya, yang ada bulu-bulu kecilnya. Itu saya sudah buang dan buah nanasnya sudah saya cuci bersih. Tinggal akan saya potong-potong untuk memudahkan dalam memblender. Jadi tahapan selanjutnya saya akan memblender buah nanas dan kemudian baru dimasak. Nah, tips saya untuk dalam membersihkan buah nanas lebih baik menggunakan sarung tangan ya, sarung tangan plastik ya, atau yang sejenisnya, karena buah nanas ini mengandung getah ya. Kalau kita mengupas nanas dalam porsi yang banyak, tentunya getahnya ini yang lengket-lengket itu akan merusak kulit kita.
akan bisa menyebabkan luka pada kulit tangan kita, karena kulit tangan kita ini kan juga ada yang sensitif. Jadi kalau tidak menggunakan sarung tangan bisa-bisa kulit tangan kita hancur, apalagi kalau mengupas dalam jumlah yang banyak. Kalau mengupas satu atau dua sih mungkin tidak begitu pedih terasa, tetapi kalau mengupas dalam jumlah yang banyak itu tentunya akan menyakitkan kita dan membuat kita capek juga dalam mengupas. Nah, oh ya, saya juga mau menginfokan bahwa di sini saya menyiapkan dua buah nanas, gula secukupnya, kayu manis dan cangkeh. Oke, ikutin ya tahapan selanjutnya ya. Nah, saya akan mengupas buah nanas, memotong-motong nanasnya ya. Sebelumnya saya menggunakan sarung tangan ya, walaupun saya cuma kali ini menggunakan 2 buah nanas saja, tetapi ya karena saya pernah pengalaman dulu sakitnya nggak pakai sarung tangan, jadi kali ini saya menggunakan sarung tangan. Sini saya ada 2 buah nanas. Ini saya potong 2 tadi agar saya mudah dalam mengupasnya. Ini 2 buah nanas sudah saya cuci bersih, ini ada busuk sedikit, ini mau saya buang aja. Sudah saya cuci bersih dan ini akan saya potong-potong, kemudian akan saya blender. Jadi potongannya lebih kecil, sebesar ini juga sudah bisa. Saya akan masukkan di blender. Nah, dibuang sedikit bagian yang kerasnya, bagian tulang buahnya. Oke, saya sudah selesai memotong-motong nanasnya. Untuk memudahkan dalam blender, saya akan tambahkan sedikit air saja untuk agar mesin blendernya mudah bekerja aja. Tidak begitu banyak, sedikit air aja. Menggunakan wajan ukuran besar ini agar nanti saat dimasak kan nanasnya meletup-letup, jadi kalau wajannya lebih besar memudahkan kita dalam memasak. Selanjutnya selai nanas yang tadi di blender akan dimasukkan ke wajan ini. Saya akan memasukkan selai nanas yang di blender ini ke dalam wajan ini. Saya memasukkan blenderan nanas tadi ke wajan yang agak besar untuk tahapan selanjutnya dimasak. Sebelum dimasak saya menyiapkan dulu nih, ada gula. Saya akan menyiapkan kurang lebih 3 atau 4 sendok sayur yang ukuran kecil ini ya. Saya menggunakan kurang lebih 4 sendok. Kayu manis kurang lebih 1 yang agak panjang, dan juga bunga cangkeh 3 atau 4. Selanjutnya kita akan masak. Kita nyalakan apinya, api besar juga nggak apa-apa ya, karena ini cukup lama masaknya ya. Kita masukkan tadi gula yang sudah kita takar, kurang lebih ada
3 atau 4 sendok sayur, bunga cengkeh dan kayu manis. Posisinya sudah mendidih ya, cepat ya. Sepertinya apinya terlalu besar, jadi saya turunkan sedikit apinya menjadi api sedang saja. Saya menggunakan api sedang saja. Agar dia benar-benar tanak nanti ya. Mulai mendidih. Sambil diaduk-aduk biar tidak lengket di bagian bawah. Aroma nanasnya mulai keluar ini karena sudah mulai mendidih. Sudah berwarna kuning keemasan dan buihnya sudah mulai berkurang. Ini kita kontrol terus sampai dia kering. Nah, ini sudah mulai mengental. Nanasnya mulai mengental dan kadar airnya sudah mulai berkurang. Terlihat sudah mulai meletup-letup, dan biasanya ini semakin kental dia letupannya semakin tinggi. Nah, ini kita akan kecilkan apinya biar dia kering. Panas. Ini harusnya ada tutup ini. Ini diaduk-aduk agar dia tidak lengket. Nah, kita akan menunggu ini sampai kering, kering dan nggak ada lagi kadar air. Letupannya semakin tinggi, aduh kena. Jadi saya di sini akan tutup aja karena panas. Untuk menghindari dia letupannya ya, udah mulai meletup, jadi saya tutup aja sembari menunggu semakin kental dan kering. Letupannya sudah berkurang, tinggal menunggu tanak, benar-benar tanak, agar benar-benar nggak ada kadar air, dan juga selai nanasnya masak sempurna. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go together, baby, we go. Kurang lebih udah jadi ya, warnanya seperti ini ya. Udah kering. Udah jadi selai nanasnya, dan kalau dicium aroma nanasnya sangat terasa. Nah, ini udah jadi selai nanasnya, tinggal dingin dan kita akan pindahkan ke tempat yang ada tutupnya. Bisa digunakan, mungkin saya menggunakannya 1 atau 2 hari lagi, tunggu saya ada waktu untuk bikin kue nastar. Selai nanasnya sudah jadi. Dari 2 buah biji nanas saya akan timbang. Di sini saya sudah menyiapkan timbangan alat ukur. Nah, dari 2 buah biji nanas akan menghasilkan berapa ya beratnya? Ini kan saya timbang. Nah, kurang lebih 750 gram dari 2 biji nanas yang saya beli di pasar.
2 biji nanas dengan harga 30.000. Kemarin saya beli 2 biji 30.000, dapat 750 gram. Nah, di sini tidak masalah mahal atau murahnya saya dalam membeli selai nanas dibandingkan dengan yang dibuat sendiri dengan yang dibeli yang sudah jadi. Bukan masalah perbanding harganya, tetapi lebih kepada permasalahan kualitasnya, dimana saya rasa kalau dibuat sendiri kualitasnya akan lebih baik dan dia akan kental seperti ini. Kadang saya ketemu di pasaran yang sudah jadi instan, selai nanas yang sudah jadi instan, dia tidak kental tapi lebih encer. Jadi kalau lebih encer lebih sulit untuk digunakan untuk membuat nastar. Tapi kalau kental seperti ini dia gampang dibikin sebagai isian dari kue nastar. Nah, ikutin ya nanti kelanjutan saya dalam membuat kue nastar. Terima kasih buat yang sudah menonton.